Mona. Turut berduka cita ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Mas. Turut berduka cita. Jadi 1 Mei juga betul ya? Iya betul. 1 Mei dini hari? Dini hari, jadi beliau tuh memang bangun jam 3 pagi seperti biasanya sih ya. Selalu? Selalu, papi tuh selalu. Papi, sholat malam betul? Sholat malam. Setiap hari? Setiap hari, papi setiap hari. Oke, terus? Jam 3 pagi bangun, terus wudhu. Nah pas habis wudhu itu dia bilang pusing. Ini tuh kejadiannya nggak di rumah aku ya, aku juga diceritain. Jadi beliau bilang pusing, minta duduk. Nah nggak lama setelah duduk itu ya mengucapkan pesan-pesan lah ya, terus ya udah nggak lama pingsan. Nah itu udah mulai sakaratul. Ada beliau tinggal di rumah siapa? Keluarganya di Bekasi. Keluarga Bekasi. Nah ketika kejadian ada yang bangun juga jam 3? Ada, memang udah rutinitas papi sholat. Jadi memang dianterin wudhu tuh. Karena memang papi kan 3 bulan ini kondisinya udah sesak. Jadi beliau tuh kalau ngelakuin aktivitas kayak misalnya mau wudhu atau mau pipis itu tuh wah udah sesak napas. Jadi aktivitas dikit tuh ngos-ngosan kayak orang lari gitu. Jadi memang selalu ada yang dampingin? Iya selalu ada yang dampingin. Siapa yang dampingin? Suster atau keluarga? Keluarga. Oh keluarga. Jadi sempat pesan-pesan dulu? Katanya sih begitu, sempat pesan ya biasalah titip ya anak-anaknya. Terus sebut nama aku juga. Terus ya katanya sih alhamdulillah dengan jelas mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah, husnul khotimah ya. Insya Allah, amin. Jadi meninggal dalam kondisi setelah berwudu untuk iya, sholat Masya malam. Allah ya Van ya, kita iri ya sama orang-orang kayak gitu. Betul iri. Karena kan kita tuh akan dipanggil di kondisi katanya, di kondisi kebiasaan kita yang dilakukan sehari-hari. Papi tuh Masya Allah, papi kan memang mu'alaf. Aku kelas 5 SD, papi baru masuk Islam. Oke. Tapi papi tuh waktu masih Katolik juga agamanya taat banget Van. Jadi bener-bener gak ada jeda. Melajarin Islam, Katolik, nggak pergi ke gereja dulu tuh nggak ada. Papi tuh memang taat banget. Nah begitu masuk Islam juga sholatnya ya sholat tank setelah azan. Jadi memang kalau aku selalu taat patuh dengan pilihannya gitu. Kalau aku kan ya, kalau iman udah melorot tuh pergi kajian, tuh rajin sholat lagi aku nih kayak gitu. Kalau papi tuh nggak ada titik. Dari semenjak beliau syahadat. Beliau syahadat, azan tuh sholat. Nah makanya aku juga suka sebel gitu ya sama papi karena nungguin kita habis azan wudhu aja tuh kayaknya lama banget. Karena beliau kan memang wudhunya sebelum azan kan. Jadi ayo sholat, lama banget sih semuanya wudhu. Dia tuh sholat tergesa-gesa. Untuk menuju ke waktu sholatnya itu tersebut. Iya kayak nggak ada detik. Bukan kalau kita kan kayak nggak ada hari esok itu. Papi tuh kayak nggak ada detik lain selain itu. Ya cepet-cepet mau azan nih, mau azan gitu. Kayak tergesa-gesa, terburu-buru gitu. Kadang-kadang kita tuh ya azan udah ada pun ntar ini azan belum berkumandang saja sudah siap-siap. Udah siap, pasti udah siap, udah rapi. Dia papi tuh kalau sholat kan pakai peci terus pakai gamis yang dia beli waktu haji gitu kan. Itu tuh udah rapi sebelum waktu sholat memang selalu. Vi sini Vi. Rapi. Vi tanggal 1 Vi baru meninggal. Aku juga mengucapkan turut bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Pas posting kaget aku juga. Iya. Langsung komen. Iya Raffi komen ya, aku belum salam dari Nagita juga. Iya. Aku sedih juga pasti. Kita sama-sama semua udah Iya sudah ada berbapak. Usia berapa ya? Papi 77 kemarin 4 April baru aja ulang tahun. Sakit sudah lama? Jadi papi tuh ya mungkin mirip-mirip sama orang tua lain ya, nggak mau dibawa ke dokter. Jadi setahun ini tuh udah kadang sesek terus sembuh, kakinya bengkak terus sembuh, bolak-balik. Ya namanya udah sepuh ya, ada aja ya. Terus tapi kalau papi biasanya kalau kaki bengkak gitu, terus sesek-sesek gitu kayaknya jantung. Coba Pi cek ke dokter jantung. Nggak apa-apa kata dokter, jantung papi bagus. Pokoknya yang gitu-gitu orang deh. Orang tua ya. Iya. Nah tapi 3 bulan terakhir nih memang karena seseknya udah terus menerus. Mau diajak keliling-keliling rumah sakit nih. Kemarin sempat rawat di Rumah Sakit Harapan kita 10 hari.
jantung, ternyata ada penyumbatan di paru, disuruh pindah ke rumah sakit paru. Jadi kita nih masih keliling-keliling terus, CT scan paru, CT scan hati, CT scan jantung, macam-macam deh. Tapi dia mau tuh keliling-keliling. Awalnya beliau gak mau ketahuan itu semuanya kali ya, takut. Ya semua orang juga kadang-kadang takut gitu ya. Iya pasti. Tapi ngomongin soal sholat, betul. Papi itu sampai, aku pernah baca di mana ya, rela ketinggalan pesawat untuk sholat asar. Pernah kejadian gimana? Itu memang, jadi Masya Allah memang. Udah lama ya waktu aku dilamar sama keluarga Indra kan datang, terus cerita-cerita ngobrol gitu sama keluarga ini tuh memang sambutan dari omnya Indra kemarin yang ngingetin gitu. Waktu itu dia cerita, iya pokoknya kalau sholat tuh mesti tank banget. Jadi kalau misalnya lagi nungguin pesawat, terus memang ternyata pesawatnya mau berangkat pada saat sholat, tinggal aja kata dia gitu. Dia kan galak tuh ya, tinggal aja, nggak peduli dia, nggak peduli tinggal pesawat, pokoknya sholat maunya tank gitu. Iya, walaupun bisa sholat di perjalanan. Iya, padahal kan ya, Tapi kita makanya kadang-kadang kita gemes, aduh papi udah deh digampang-gampangin aja gitu ya. Iya. Nggak ada tawar-menawar, Strict titik. banget masalah itu. Masalah sholat tuh luar biasa. Ya makanya begitu papi meninggalnya dalam keadaan wudhu ya Allah alhamdulillah Allah kasih rezeki. Iya, lihat auranya tuh, aku kan lihat di ini ya, mukanya tuh wajahnya tuh wajah. Iya auranya Ya beda. Allah kasih rezeki kasih hadiah buat papi ya, karena papi memang ibadahnya luar biasa sih. Kita semua berusaha meniru juga nggak gampang gitu buat kita, tapi buat dia gampang aja karena buat dia titik, nggak ada komanya. Iri ya bisa orang setaat itu ya. Iya, papi maksudnya kita bukan dari keturunan keluarga yang religius. Papi juga mualaf. Terus ya orang biasa-biasa aja, Van. Salahnya juga banyak kayak kita semua aja gitu. Cuma memang kelebihan papi itu ibadah kalau sholat tuh titik. Terus aku juga baru tahu banyak banget yang ngirimin aku DM, terus komen, keluarganya dibantu sama papi gitu. Ya Allah. Yang ternyata baru tahu ketika beliau meninggal. Iya, jadi aku ya Allah papi tuh ternyata banyak uangnya ya, aku tuh nggak tahu loh. Aku tahu ya rumah kita cukup besar, tapi barangnya biasa aja. Aku nggak pernah ada barang branded. Mobil tuh mobil, aduh yang sekarang kayak paling dipakai buat travel yang kayak gitu kali ya, nggak ada. Kita nggak punya mobil mewah, nggak biasa, semua hidup kita biasa aja. Aku aja ke Bali tuh mimpi dulu, papi nggak pernah ngajak ke Bali, ngajaknya ke Bandung mulu gitu kan, ke puncak terus ke Anyer, pengen ke Bali nggak diajak-ajak. Padahal uangnya itu ternyata banyak. Ternyata uangnya diberikan buat sedekah dan lain-lain. Terus ada yang bilang nenekku sakit dikasih kursi roda sama papi, makasih semoga jadi amal jariah ya. Aku tinggal di depan rumahnya, aku selalu keluargaku dibantuin. Banyak banget papi bantu orang, jadi hartanya tuh justru itu harta yang hakiki yang seperti itu ya, yang dibawa sampai mati itu yang gitu ya. Dan mungkin ya balasan buat papi ya, Masya Allah doa nggak berhenti selalu aja ada yang ngirimin aku, Mon ini ada anak yatim, aku ada acara pengajian, aku doain papi ya. Tiap hari itu ada yang ngirimin kayak begitu. Kenal nggak kenal tuh? Nggak kenal sama papi, kenal sama misalnya kenal sama aku. Aku ini ya, pas banget nih lagi pembukaan pengajian aku kirim doa ya. Ini si, wah terus setiap hari itu ada yang ngirimin aku. Bikin iri banget sih, Mon. Terus ada temenku, aku baru kenal sama temenku ini ya, orang Kuala Lumpur. Ya. Kemarin dia kesini ya, aku ajak ngopi. Ya biasanya namanya juga teman lagi kesini ya, aku ngajak ngopi. Terus dia kayaknya WA aku nggak balas. Terus dia bilang, aku ingin menghibur, Mona kayaknya sedih banget. Beliau potongin kambing papi di Mekah, ya Allah. Papi rezekinya banyak banget, Masya Allah. Ya Allah, aku bangga banget. Aku posting terus, mohon maaf ya. Mudah-mudahan nggak terlihat seperti pamer ya, tapi aku emang pengen pamer kebaikan Justru papi. jadi contoh buat kita Iya, semua. karena memang jadi contoh buat aku. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah. Tapi kebaikan yang disembunyikan itu memang suatu hari kalau kitanya nggak ada tuh malah diungkapkan sama orang-orang yang pernah Iya, itu kadang diungkap ketika kita sudah tiada. Ya loh, Mon. Itu yang bikin kita ngiri malah ya. Kadang kan Iya. orang tuh kalau baik kan ada ya, tapi justru kalau yang diem-diem saat kitanya nggak ada tuh orang sendiri yang ngomongin kebaikannya dengan ketulusannya mereka. Tapi masalah agama, papi mualaf ketika Mona umur 5 tahun. Enggak, kelas 5 SD. Sorry, 5 Umur tahun, berapa ya? kelas Mungkin 5 SD. 10 tahunan ya. Dari situ papi langsung taat banget. Taat banget. Bahkan Mona pun kata dia diajarin sama papi juga. Tentang berbagai macam hal. Enggak sih sebenarnya. Kalau ngobrol sih sebenarnya aku kan sering ikut kajian juga ya. Kalau ngobrol sih ya pengetahuan agamanya ya oke, cuma ya
kalau kita kan memang udah browsing gitu ya, udah nonton YouTube. Kalau beliau kan ya balap-balapan lah ya sama kita, cuma emang imannya aja yang imannya luar biasa. Dan lebih ke praktek juga kok Papi itu ya? Iya, langsung dipraktekin. Kalau kita kan ya denger Ustadz ngomong apa oke, nanti melorot, nanti oke lagi. Kalau Papi itu Masya Allah. Kita lihat foto, Kita boleh lihat foto kita ya ke mana ya? Ini kapan ya? Aduh, ini aku umur berapa ya? Umur 2 mungkin ya. Bisa digendong ya. Iya, nah umur-umur segini tuh Papi belum terlalu rezekinya belum terlalu banyak lah ya. Tapi setiap weekend kita selalu diajak liburan. Kadang-kadang cuma di mobil aja keliling ke kota, lihat Monas, balik lagi pulang. Ini kayaknya di daerah Puncak deh. Pokoknya. Jadi liburan tuh kalau nggak Puncak, ke Anyer, ke Bandung. Ya itu terus. Udah titik aja udah. Kalau buat keluarga, tapi happy. Yang penting keluarga happy, diajak ngeliat teman-teman jalan-jalan. pada ke Bali gitu. Tapi justru momen-momen yang sederhana itu yang kalau sekarang kita ingat jadi banget. memorable banget ya kamu ya. Banget. Malah yang saat kita udah ngerasa udah punya uang yang kesananya, tapi malah yang susahnya itu yang aduh dulu sama papa tuh susah bener. Happy sih, memang Papi tuh paling pinter bikin momen gitu, maksudnya nggak pernah yang mewah, kita nggak pernah emang yang mewah, cuma selalu kita tahu lah weekend dia selalu spend time buat kita gitu, entah di rumah aja, itu kadang keliling-keliling, termakan di restoran Padang pulang gitu aja. Tapi di kondisi itu memang bikin happy ya? Bikin happy, emang kebersamaan selalu bersama. Terus kita makan malam tiap hari tuh bareng, kalau waktu kecil tuh gitu, tiap hari bareng. Tapi apa sih kegiatannya dulu tuh? Papi dulu kontraktor. Terus sampai tuanya? Iya sampai tuanya ya, belakangan ya udah nggak berbisnis lagi lah ya, cuma dulunya kontrak. Tapi dekat gak suka ngobrol, terus ada wejangan yang masih sampai sekarang keinget, oh ya pesan Papi. Sholat aja Papi mau udah itu aja, udah sholat aja udah. Kalau sama Mas Indra gimana? Biasanya kan ada yang suka kayak menantu aku nih. mertua. Iya, menantu mertua. Ya kalau sekarang mah udah pasti dulu waktu awal nikah. Kalau aku kan sama Mama Rita awalnya dulu, sering aja. Ada nggak momen-momen yang mungkin sering diomelin suami gara-gara apa sama mertua? Apa ya kalau pokoknya Papi tuh kalau waktu pacaran tuh Indra assalamualaikum aja nggak dibales. Masa? Kayaknya aku cewek satu-satunya sih ya, jadi kayaknya jealous protektif banget. Tapi begitu udah nikah, wah udah deh dipeluk, disayang, dipeluk. Tapi jadi memang assalamualaikum aja. Mungkin jawab dalam hati tapi nggak mau terlihat. Nggak mau terlihat menyambut gitu kayaknya ya. Jadi tapi setelah menikah sih baik. Cuma memang kalau Indra kan orangnya Jawa, kulon berhati-hati. Nah kalau Papi tuh pengennya buru-buru, itu aja yang beda, yang bikin ayo udah cepet. Terus Indra tuh kalau nyetir kan sabar ya, orangnya nggak pernah ngelakson. Pelit banget sih klaksonnya gitu. Kalau Papi tuh cepet gitu. Satset banget Ada perbedaan perbedaan itu aja yang bikin suka dimarahin. Ya, tapi kebayang sih anak perempuan satu-satunya pasti Wah disayang banget. Ya aku SMA masih pangku-pangkuan. Aku aja ngerasain loh sekarang setelah punya anak perempuan si Lili itu ya. Beda gitu maksudnya kayak. Kenapa ya? Gitu kayak misalnya kalau Rafathar Rayansa kan anak sulung itu dipeluk-peluk gitu. Kalau itu nggak boleh ada gitunya. Nggak boleh ada apalagi gitunya. tadi gue cerita di awal anak gue Aisyah kan tanggal 1 juga persis 17 tahun tuh. Ya kan Mona juga anaknya juga udah pada remaja, udah jelang dewasa. Gimana rasanya? Ya gitu ya, gitu ya. Akhirnya kita merasakan jadi anak, kita pun sekarang sedang merasakan jadi orang tua. Ya. Nah dan ya itu, kita bisa kehilangan. Ya umur kan nggak tahu siapa duluan ya. Tapi seumur-umur gini tuh malah justru kepekaan sama orang tuanya lebih kental setelah kita punya anak. Jadi kadang juga intensitas sama orang tua meskipun kita sibuk tapi hanya sekedar chatting ataupun apa kita gitu. Tahu itu bikin senang Itu bikin senang. Dan malah orang tua, terutama mama aku gitu tiba-tiba suka. Mama kamu itu ngomong bangga tuh sama kamu loh. Iya mama aku tuh suka tiba-tiba nge-WA-nya kalau dulu ya. Dia nge-WA biasa gitu. Kalau tiba-tiba jam 1 atau pas dia lagi sholat subuh atau dia nggak bisa tidur suka ngechat panjang gitu. Iya nyeritain almarhum papa. Iya dulu tuh papa tuh ngeliat aku gitu, alhamdulillah gitu misalnya. Ya dulu inget deh papa tuh pengen banget dulu punya motor gede tapi nggak kesampaian. Sekarang Raffi udah berjejer. Ini padahal yang cerita-cerita kayak gitu dia kayak cerita sendiri aja. Aku baca Mama Ami yang posting yang kalau papa masih ada pasti papa senengen. Iya tiba-tiba makanya gue tuh kadang kalau bangun sebelum FYP gitu kan kita bangun jam subuh misalkan tidur lagi
pas ketiduran itu mama tuh yang sering chat jam 5:30 tulisannya jam 5, 5:30 gitu biasanya jam, kita baru bangun gitu di mobil nggak baca, tiba-tiba oh iya abis itu kita repost gitu, suka ngirim-ngirim kata-kata yang udah mulai gitu. Jadi kadang kita juga kayak, aduh si mama nih, aduh kadang, aduh gitu, aduh seneng tapi bikin nyes ya. Iya bikin nyes kayak, aduh gitu. Apalagi kalau udah mama udah curhat tuh, iya nanti pokoknya nggak boleh ya, apapun yang terjadi harus baik kayak papa, misalnya nggak boleh marah-marah, nggak boleh marahin orang, semakin tinggi kalau gini nggak boleh, tetap begini ya, begitu ya. Aduh gitu mau balasnya jadinya bingung mau balas apa. Apa iya kadang bingung iya, terus kadang nggak dibalas sama aku tuh karena direnungi ya. Direnungi ya balas ya, iya ma I love you gitu aja udah kayak gitu. Oke, itu harus di save gitu. Suatu saat itu akan menjadi kenangan jadi kenangan yang paling Kalau papi ekspresif juga seperti itu? Papi tuh enggak sih, kalau ngomong kata-kata panjang sih enggak ya. Cuma memang yang aku ingat tuh selalu dia bilangnya, anak-anakku juga yang selalu ingat I love you darling gitu. Kalau ngomong tuh mesra gitu. Kalau bilang I love you tuh mesra ya. I love you darling gitu kalau ngomong. Sampai sebesar ini? Iya masih kayak gitu Mas. Aduh, mudah-mudahan insya Allah sholat imah ya. Itu papi udah bahagia itu mah, yakin dengan menjaga sholat aja itu udah wujudkan tersendiri ya. Khotimah insya Allah. Amin. Nah, insya Allah. Selain Mona juga ada, Mona baru berapa hari yang lalu. Saya sudah 7 tahun, tapi 8 tahun, Raffi sudah 19 tahun. Iya. Ini namanya kehilangan orang tua pasti berasanya masih baru kemarin. Oh hari ini meninggal atau hampir bertahun-tahun meninggal. Kita ngerasa kayak, apalagi kalau kita nanti pas lebaran, pas pulang ke, ini kita suka duduk tiba-tiba ngerenung. Selalu aja, masih ada. Ingat, ya. Sekarang ada juga sahabat kita juga yang baru kehilangan ibunda tercinta 3 tahun yang lalu. Tapi makin sini katanya makin mandiri tapi makin berasa sekali. Ya, sesaat lagi tetap di FVP For Pagi. Mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada.